Maka kalau antum mau dakwah Pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu Pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, ajak sholat saja. Loh, saya ini suka main perempuan Bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang. Kok kamu sholat? Itu Pak Ibu. Sholat. Saya suka khamar Bang, narkoba Bang. Sholat. Saya jualan ganja Bang. Sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik, semua orang gimana Bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan, doa Bang, ampunan dosa, tolong doakan saya. Tapi sholat saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia, kita nggak sempurna, kita banyak dosa, kita banyak salah. Jadi yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua, termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat, tiap saat pengen maksiat. Wallahi, kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan di dunia ini, semua tipu-tipu, ilmu semua sementara. Tidak ada pemain dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhir cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dia tinggal cerita. Makanya kalau berhijrah, bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafan. Mimman da'a ila Allah wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Pak, saya orang Islam biasa Bang. Kalau antum tanya apa ormasnya dari kecil, saya orang Padang. Di Padang itu Muhammadiyah. Saya ngertinya fikihnya itu Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Orang NU saudara kita, orang NW saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, PKS saudara kita, partai meskipun berbeda. Ada yang nggak berpartai juga. Salafi saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita. Lihat kebaikan, jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri sini Pak, jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah SAW. Ada orang kajian hebat, Salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi SAW. Ada yang otentik. Ada Jamaah Tabligh kerjanya ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani Pak. Kalau saya nikah, saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu, saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama, saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu. Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya katanya, angin-angin gitu. Iya, longgar. Soal kenapa? Ini cara pakainya bukan orang Islam aja Pak. Yesus baju kayak gini Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas Pak, bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Datang ke rumah, berani Pak? Ketuk rumah orang Pak? Nggak berani Pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang Pak, setinggi apapun pagarnya dia gedor Pak. Assalamualaikum. Keluar orangnya, halo kamu. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, kita saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Pak. Wah, udah, sunnah ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Itu tabligh spesialnya. Nanti tanya hadis nggak ngerti mereka, kecuali ulama-ulamanya. Karena mereka kelebihannya di sana. Dia carikan guru, kalau kata guru kita Ustaz Nuruddin Al-Banjari di Bogor, kerjanya orang-orang tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga.
Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Pak, kerjasama Pak ya. Jangan antum lagi selalu menyalahkan kamu ngapain keluar-keluar. Kalau antum nggak bisa keluar seperti orang tablik, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah Pak. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar, seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positifnya. Jangan dihujat juga Pak. Nggak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato. Siapa namanya lupa. Saya posting itu di Facebook sini. Kamu bikin tato full badannya. Dia mualaf masuk Islam. Saya tanya kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik. Itu syair Pak. Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat untuk hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu orang tukang pijit refleksi hadir mulia dapat hidayah. Gara-gara apa? Kenapa kamu dapat hidayah? Saya mijitin ustadz itu katanya. Banyak orang saya pijit kalau dia kesakitan dia teriak aduh. Tapi giliran ustadz itu dia kesakitan dia bilang Allah Allah Allah. Saya bilang saya pengen belajar agama habis itu Pak. Setelah itu dia mijit sudah bilang dakwah Pak, kalau sakit ucap Allah Pak ya. Allah Allah Allah. Dia dakwah dengan pijitannya. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada penunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, sedikit ada musala kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya, dia punya peci nasional ini. Datang ke masjid, sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, saya cai semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dia bilang, Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin. Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Dikasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga. Salah masuk rumah. Jadi dari ini dakwah sama diskotik, di klub-klub, maksudnya dakwah kemana? Saya bilang saya nggak berdakwah di sana, saya cuma datang saya ke sana, saya nggak bicara di sana. Karena di diskotik nggak mungkin kita gimana mau ngomong? Ngomong hal-hal nggak kedengaran. Saya cuma duduk di sana, bikin suasana saja. Saya mencari saudara-saudara Muslim saya di sana. Saya Pak, alhamdulillah mungkin saya nggak kehitung berapa banyak orang mungkin yang bersyahadat melalui tangan ini. Wallahualam saya nggak pernah hitung, tapi banyak. Tapi nggak pernah sekalipun saya mendatangi orang kafir untuk masuk Islam, nggak pernah. Karena saya pikir hadirin kalau kita menawarkan Islam kepada orang non-Islam seperti orang jual obat kurap, tapi dia kurapan. Siapa yang mau beli Pak? Kita aja orang berteduh ke rumah kita, sementara atap rumah kita masih bolong. Saya lihat umat Islam hari ini tukang bohong, tukang tipu, orang Islam semua ini, semua orang semua pelacur, pezina, semua koruptor Islam. Gimana kita mau cerita indahnya Islam? Maka target pertama hadirin mulai saya dengar para ulama ahli dakwah, datangi orang Islam terlebih dahulu. Katakan kepada mereka, oh Muslim, biar Muslim, wake up, bangun, kamu jadi orang Islam, amalkan agamamu. Kalau kita udah tabur itu obat di kurap kita, orang tanya, kamu pakai apa? Sehingga orang pengen masuk Islam. Seperti sahabat. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress, cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, Bang, ada pengajian besok di masjid, datang Bang.
Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa bang. Sholat bang. Tapi dosa saya banyak bang. Kalau dosa bapak abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, malu saya sholat bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk, tapi disuruh mandi dibilang, aduh saya malu mandi pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum muda pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, ajak sholat saja. Bang, saya ini suka main perempuan bang. Teman saya ada curhat, nggak bisa hilang. Pokok kamu sholat ya, tutup aibmu, sholat saja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang, sholat. Saya jualan ganja bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita gak sempurna. Kita banyak dosa. Kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat, tiap saat pengen maksiat. Meskipun dosa kita beda-beda, nggak sama dosanya. Tapi mentang-mentang dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik. Dosa lu nggak keren bro, dosa gua dong mantap. Enggak. Nih ibu-ibu lihat temannya belum pakai hijab, ibu udah pakai hijab syar'i, wah gede hijab. Kau nggak paham agama. Itu tidak berhijab, satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita. Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara hadir mulai dosa kita berbeda lalu kita merasa lebih baik. Jangan. Saya berpakaian kayak gini bukan berarti saya lebih baik, Pak. Tidak, karena dosa saya banyak. Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini ini diejek-ejek orang, dimaluin orang, nanti masuk surga. Kan Nabi berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'itul jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama-sama denganku di dalam surga. Saya pengen masuk surga. Ilmu tidak ada. Saya bukan ustaz, Pak. Wallahi saya bukan ustaz. Bukan. Itu ayat yang itu selama saya hafal itu. Wah, lama-lama hafal itu. Ini ustaz-ustaz banyak di sini beneran, ustaz beneran. Tapi mudah-mudahan dengan pura-pura jadi ustaz nanti jadi ustaz beneran. Amin. Kayak kawan saya pura-pura jadi banci, jadi banci beneran. Iya bang ya. Santai-santai saja. Kita agama ini indah, agama ini mudah. Mestinya agama ini menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Orang lihat kita senang, orang kita nggak ada orang rindu. Mana itu Pak Jenggot? Nggak ada. Jangan sampai kita datang hadir mulai di satu tempat orang berkasih sayang berpecah gara-gara kita. Hanya masalah-masalah kecil furu'iyah yang nggak penting dan yang bukan urusan kita. Pak, antum tahu khilafiyah itu monopoli ulama. Kalau antum bukan ulama, jangan berdebat masalah khilafiyah. Wallahi stop, jangan berdebat karena nggak akan selesai sampai hari kiamat. Bagaimana standar ulama itu bang? Standar ulama itu ciri-ciri mudahnya, dia nulis Arabnya lebih cepat daripada nulis Latinnya. Itu ulama tuh. Orang Indonesia ya, orang Arab tuh jelas sudah Arab dia jago. Tapi kalau orang di Indonesia ini kita mau tahu mana yang ulama mana yang tidak, ya jelas dia di pesantren, dia di madrasah bertahun-tahun, dia sudah mempelajari kutubus sittah, bahkan dia menghafal kitab Bukhari, Muslim dan sebagainya, dan dia hafal Quran. Dia belajar tafsir, banyak masalah ilmu agama dia pelajari, itu ulama. Biasanya ulama Pak nggak banyak ngomong Pak, dia nggak banyak debat. Yang ribut tuh kadang-kadang tuh yang baru merasa jadi ulama. Orang baru belajar silat Pak, itu tiap sebentar mau ngantam banyak berantem orang. Maka di banyak masjid terjadi kerusuhan di dalam masjid, ribut. Kelompok ini ribut dengan kelompok ini gara-gara apa? Sederhana saja, kunut. Kunut itu gimana Pak? Saya mau tanya Bapak. Kunut itu sunnah apa tidak? Sunnah. Tidak kunut sunnah apa tidak? Sunnah juga, dua-duanya sunnah. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki nggak bermasalah masalah ini. Meskipun mereka berbeda pendapat, mereka guru dan murid, tapi mereka tidak pernah membesarkan persoalan ini. Maknanya kalau ini di depan imamnya berkunut, yang bahkan nggak ikut kunut. Yang nggak kunut nggak kunut.
Tapi ini dalam masalah khilafiyah, furu'iyah. Ranting-ranting di sebuah pohon itu, ranting itu di pohon ada atau tidak ada, pohon tetap hidup. Yang penting akarnya masih benar, Pak. Kalau kalimat tauhid hadirin mulai thayyibahnya tidak dirubah, berarti dia masih Islam, Pak. Syahadatnya gak diganti-ganti. Tapi kalau ada sekarang ada sekelompok orang dia ganti syahadat ditambah dengan kalimat yang aneh-aneh, dia keluar dari Islam. Dia hina sahabat Nabi, yang Allah sendiri telah katakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabawwa'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada kelompok yang menghina sahabat, out dari Islam, kafir mereka. Maka jangan suka mengkritik sahabat, Pak. Ya. Apapun namanya, mau Syiah, mau Sunni, kalau dia hina sahabat kafir. Nah, jadi hadirin mulia, ini Islam mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, agama itu indah. Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Islam mengajar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Senantiasa melihat kebaikan orang, dua mata kanan untuk melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Islam. Datangi umat dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati, besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, itu perintah awal dalam Islam. Besarkan Allah. Nama kita kecil nggak masalah, Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah. Yang penting dia kenal Allah. Kalau Bapak kaya hari ini, kasih tahu semua orang, ini kekayaan saya, Allah yang punya, Allah yang beri. Dia Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Kalau beri jabatan, katakan jabatan saya ini Allah yang beri, bukan karena saya cerdas, tidak, tapi Allah angkat saya jadi pejabat. Banyak yang lebih hebat dari saya, tapi dia nggak naik pangkatnya. Kalau Allah berikan kita popularitas hari ini, katakan popularitas ini Allah yang menjadikan saya populer, bukan karena saya ganteng, tidak, bukan karena saya pintar, suara saya merdu, tidak. Saya malah nggak bisa nyanyi, Pak, tapi nyanyi saya booming, Pak. Lagu saya dikenal semua orang nih. Nggak bisa nyanyi, saya dulu gitaris, dulu metal kan. Tiba-tiba ada studio, saya bilang, saya pengen jadi penyanyi ya. Nyanyi-nyanyi, Pak. Laku lagunya. Siapa yang lakukan? Allah. Ya, Pak, ya. Jadi Allah, kembalikan semua kepada Allah. Nanti Allah pertanyakan pertanggungjawabannya. Gunakan popularitas untuk dakwah, gunakan jabatan untuk dakwah, gunakan harta untuk dakwah, gunakan kekuatan fisik kita untuk dakwah. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki lisan kita, Bu. Mulai hari ini hati-hati bicara, ya. Mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita.